Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU meminta kepada pemerintah untuk melibatkan lembaganya dalam rapat koordinasi maupun rapat kabinet dalam menyikapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Keterlibatan KPPU dinilai penting agar kebijakan Indonesia tidak saling bertentangan dan mencegah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja massal. Kondisi ini menurut KPPU berpotensi menimbulkan akuisisi oleh perusahaan asing dan menyebabkan gelombang PHK. Wakil Ketua KPPU RI Aru Armando meminta agar lembaganya dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah, khususnya dalam forum seperti rapat koordinasi hingga rapat kabinet. KPPU juga telah menyusun usulan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian hingga Otoritas Jasa Keuangan sebagai langkah antisipatif dari efek domino kebijakan dagang Amerika Serikat. Dampak dari kebijakan tarif ini menurut KPPU bukan hal sepele. Jika tidak diantisipasi bisa mengganggu pasar nasional hingga menyebabkan banyak industri gulung tikar. Perlu koordinasi lagi dengan pemerintah sebenarnya kebijakan yang akan kita lakukan itu seperti apa, seperti yang tadi kami sampaikan. Kami tentu berharap koordinasi ini dilakukan supaya setiap elemen ya pemerintah maupun kementerian lembaga dalam hal ini KPPU tidak mempunyai kebijakan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya KPPU bersikap tanpa pernah ada konsultasi atau koordinasi dengan pemerintah, kita nanti khawatir itu akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif ya. Harapannya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, perlu ada konsultasi dan koordinasi antara pemerintah dengan KPPU untuk membahas apa dampak dari kebijakan itu, semisal ada sertifikasi halal, sikap dari KPPU itu seperti apa? Seperti apa Pak? Mungkin untuk saran konsultasinya itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Bisa jadi KPPU diundang untuk kita berdiskusi atau seperti yang tadi kami sampaikan, sudah saatnya KPPU ini terlibat dalam rapat-rapat koordinasi pemerintah, termasuk kalau perlu terlibat dalam rapat kabinet ketika pemerintah menyusun, merilis kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Sepanjang itu tidak dilakukan, kita khawatir bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan tanpa ada koordinasi itu sifatnya bisa potensi kontraproduktif. Tapi contoh hal rekomendasi yang akan disampaikan KPPU seperti apa Pak? Rekomendasi KPPU seperti yang tadi kami sampaikan kan, kami sudah mempunyai 4 langkah usulan strategi kepada pemerintah, bagaimana kemudian pemerintah menghadapi dampak negatif dari adanya kebijakan tarif Trump. Contoh misalnya seperti yang tadi pertanyaannya Mbak Putu Indah dari Antara terkait dengan gelombang merger akuisisi, itu juga kita sudah prediksikan ya. Kita sudah proyeksikan sehingga kita perlu koordinasi dengan pemerintah, kementerian terkait, misalnya Kementerian Hukum, Kementerian Perindustrian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Mengapa? Karena dampak dari kebijakan tarif Trump ini tidak main-main. Gelombang merger akuisisi itu adalah perilaku perusahaan asing misalnya, itu mengakuisisi perusahaan di Indonesia sehingga menimbulkan peningkatan pangsa pasar. Dan yang terjadi salah satunya kekhawatiran kami adalah seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Putu Indah, potensi terjadinya gelombang PHK. KPPU menegaskan bahwa konsistensi kebijakan nasional jadi kunci menghadapi tekanan perdagangan global. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergi dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha dan melindungi tenaga kerja Indonesia. Tapi laporan USTR yang dilayangkan Amerika Serikat ini kalau menurut KPPU ini masuk akal tidak sih Pak? Dan seperti apa gitu Pak? Ya, kita tidak bisa menganggap ini masuk akal atau tidak masuk akal ya, karena kan kita mau berkonsultasi dulu dengan pemerintah sehingga sikap Indonesia ini satu ya, setelah kita menunggu konsultasi dan koordinasi dengan buat menotifikasi audionya untuk dari dampak perang tarif Trump itu sendiri KPPU apa yang paling soroti, salah satunya mungkin bisa dielaborasi terkait gelombang PHK yang semakin bisa lebih besar lagi itu bagaimana? Ya, ada beberapa yang utama ya. Pertama adalah ketika kebijakan tarif ini dilakukan, maka yang terjadi adalah shifting barang, misalnya dari Tiongkok yang harusnya ke pasar Amerika, shifting ke Indonesia. Nah, ketika ini terjadi, maka seperti yang tadi kami sampaikan akan terjadi yang namanya oversupply. Ketika terjadi oversupply produk barang, maka strategi yang potensi untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah mereka akan melakukan penjualan dengan harga rugi atau predatory pricing. Ketika penjualan dengan harga rendah atau harga rugi ini dilakukan, yang terjadi apa? Pesaing mereka atau produk lokal di Indonesia akan kalah bersaing. Dampaknya akan terjadi yang namanya pabrik yang tutup
karena dia memang akan mengurangi produksi dan bahkan mati karena memang dia tidak bisa bersaing dengan harga yang murah. Sehingga terjadi seperti yang tadi kami sudah sampaikan, gelombang PHK akan terjadi karena turunnya produksi akibat dari oversupply barang yang dijual murah karena upaya predatory pricing yang dilakukan. Dari Jakarta, Faresitin BITV melaporkan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share seluruh akun BITV. Saya Putri dan segenap tim redaksi BITV pamit undur diri dan sampai jumpa.